Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Awaludin Rojali dengan NPM 1009090322043 akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan judul Pengaruh Penggunaan TikTok terhadap Minat Belajar Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Islam Bandung. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Salah satu ahli memberitahukan, yaitu Ria, di tahun 2021, dalam beberapa tahun terakhir, teknologi informasi telah berkembang begitu pesat. Kondisi tersebut mengidentifikasi adanya perubahan penggunaan media komunikasi berbasis teknologi untuk berinteraksi. Internet dan media sosial adalah salah satu alat utama untuk menyebarkan informasi saat ini secara global. Ini telah mengubah seluruh lanskap media. Dengan kemajuan teknologi, manusia dapat menggunakan banyak media sebagai alat komunikasi. Begitu juga dengan media sosial yang dapat diakses dengan mudah melalui internet. Secara umum, fungsi media sosial terdiri dari berbagai pesan dengan banyak pengguna media sosial itu sendiri, yaitu berupa berita atau informasi, gambar atau foto, dan tautan video. Media sosial dapat diakses tidak hanya di komputer, tetapi juga melalui smartphone atau media aplikasi yang ada di smartphone, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses media sosial kapanpun dan dimanapun. Budiman 2017. Identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah penggunaan aplikasi justru menimbulkan dampak negatif bagi para mahasiswa, sebab menurunnya minat belajar mahasiswa setiap hari berdasarkan wawancara sementara dari beberapa mahasiswa mengatakan bahwa mereka lebih senang menonton TikTok berjam-jam daripada harus melaksanakan pekerjaan kuliah mereka. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya prestasi belajar para mahasiswa, di mana 70% mahasiswa mengalami penurunan IPK secara drastis. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan TikTok berpengaruh bagi minat belajar mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Islam Bandung. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini diantaranya: 1. Diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi para pembaca mengenai minat belajar mahasiswa. 2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai minat belajar mahasiswa. Bab 2. Landasan teori. Oleh Kennedy di tahun 2020, TikTok merupakan aplikasi yang memberikan efek spesial, unik dan menarik yang bisa digunakan oleh para pengguna aplikasi ini dengan mudah untuk membuat video pendek yang keren dan bisa menarik perhatian banyak orang yang menontonnya. Selain itu, aplikasi TikTok adalah sebuah jejaring sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016. Serta dengan kata lain, aplikasi ini adalah aplikasi pembuat video pendek dengan didukung musik yang sangat digemari oleh orang banyak, termasuk orang dewasa dan anak-anak di bawah umur. Sejarah TikTok. Aplikasi TikTok ini adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna membuat video musik pendek. Aplikasi ini dirilis pada September 2016 dan dikembangkan oleh pengembang China. Memperluas bisnisnya ke Indonesia dengan meluncurkan video musik dan aplikasi jejaring sosial bernama TikTok. Pada kuartal pertama tahun 2018, TikTok mengukuhkan dirinya sebagai aplikasi yang paling banyak diunduh, yakni 45,8 juta kali. Faktor-faktor yang mempengaruhi TikTok. Menurut Xiaowen tahun 2021, ada dua faktor dalam penggunaan TikTok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti perasaan, sikap, dan karakteristik individu. Prasangka, keinginan atau harapan, perhatian, fokus, pembelajaran, kondisi fisik, nilai dan kebutuhan, minat, dan motivasi. Faktor eksternal seperti latar belakang keluarga,
pengetahuan yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, kontras, baru, dan diketahui atau tidak diketahui objek. Aspek-aspek kecanduan TikTok. Young di tahun 2018 menjelaskan bahwa karena efek dari penggunaan media sosial yang berlebihan, kecanduan dapat atau tidak termasuk dalam entitas kecanduan internet atau kecanduan internet dengan seorang pecandu. Berikut aspek adiksi internet yang dapat digunakan Young di tahun 2018 sebagai referensi untuk menemukan adiksi media sosial. Antara lain, A. Penggunaan secara berlebihan atau excessive use. Young di tahun 2018, penggunaan secara berlebihan ini dikaitkan pada penggunaan waktu saat mengakses internet atau media turunan lainnya. Aspek penggunaan secara berlebihan ini membuat individu akhirnya akan memunculkan perilaku pengabaian kebutuhan-kebutuhan atau tugas-tugas sosial yang lebih substantif dalam realitas kehidupannya. B. Antisipasi atau anticipation. Young di tahun 2018, TikTok yang merupakan bagian dari media sosial dari turunan dari unit internet digunakan hanya sebagai strategi coping stress atau sarana penanggulangan atau penghindaran dari stres. Minat belajar. Pengertian minat belajar. Menurut Afni dalam Justinus tahun 2016 bahwa unsur-unsur minat belajar dibangun dari rasa senang, perhatian, dan kemauan. Oleh sebab itu, peranan minat adalah 1. Menumbuhkan sikap yang fokus dalam kegiatan pembelajaran. 2. Menerapkan rasa yang gembira dalam melaksanakan pembelajaran. 3. Memberi kekuatan pada memori mahasiswa mengenai pembelajaran yang diajarkan oleh dosen. 4. Menampilkan cara belajar yang lebih positif. 5. Menghilangkan perasaan bosan ketika belajar. Sehingga Putri di tahun 2016 menyimpulkan minat adalah rasa suka, kegemaran atau kesenangan terhadap sesuatu. Minat mengarahkan tindakan terhadap suatu objek berdasarkan kesenangan atau ketidaksenangan. Perasaan senang dan tidak senang adalah dasar dari minat. Jenis-jenis minat. Maka salah satu hasil memberikan pendapat tentang jenis minat diantaranya 1. Realistis. Jali di tahun 2022, orang realistis umumnya mapan, kasar, praktis, berfisik kuat, dan sering atletis, memiliki koordinasi otot yang baik dan terampil. Akan tetapi ia kurang mampu menggunakan media komunikasi verbal dan kurang memiliki keterampilan berkomunikasi dengan orang lain. 2. Investigatif. Jali di tahun 2022, orang investigatif termasuk orang yang berorientasi keilmuan. Mereka umumnya berorientasi pada tugas introspeksi dan asosial, lebih menyukai memikirkan sesuatu daripada melaksanakannya. Memiliki dorongan yang kuat untuk memahami alam, kurang pemahaman dalam kepemimpinan akademik dan intelektualnya, selalu ingin tahu, bebas, dan kurang menyukai pekerjaan berulang. 3. Artistik. Jali di tahun 2022, orang artistik menyukai hal-hal yang tidak terstruktur, bebas, memiliki kesempatan bereaksi, sangat membutuhkan suasana yang dapat mengekspresikan sesuatu secara individual. Analisis data. Analisis data dalam karya tulis ini
adalah dengan menggunakan survei ke beberapa mahasiswa prodi manajemen mengenai pengaruh penggunaan TikTok bagi minat belajar mereka dalam ruang lingkup pembelajaran. Tabel hasil survei mahasiswa. Melalui TikTok, para mahasiswa dapat memperoleh banyak pengetahuan. Sebanyak 74% mengatakan bahwa mereka setuju dengan pernyataan di atas, namun 26% diantaranya mengatakan tidak setuju dengan pernyataan di atas, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa minat belajar mahasiswa dapat dipengaruhi oleh adanya penggunaan TikTok. Sebanyak 82% mengatakan bahwa mereka setuju dengan pernyataan di atas, namun 18% diantaranya mengatakan tidak setuju dengan pernyataan di atas, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa minat belajar mahasiswa dapat terpengaruh oleh adanya penggunaan TikTok. Penggunaan TikTok dapat meningkatkan minat belajar mahasiswa khususnya prodi manajemen. Sebanyak 67% mengatakan bahwa mereka setuju dengan pernyataan di atas, namun 33% diantaranya mengatakan tidak setuju dengan pernyataan di atas, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa minat belajar mahasiswa dapat terpengaruh oleh adanya pengaruh TikTok. Yang keempat, TikTok merupakan satu-satunya media pembelajaran yang sangat aktif bagi mahasiswa. Sebanyak 91% mengatakan bahwa mereka setuju dengan pernyataan di atas, namun 9% diantaranya mengatakan tidak setuju dengan pernyataan di atas, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa minat belajar mahasiswa dapat terpengaruh oleh adanya. Sekarang sudah masuk ke bab yang terakhir, yaitu bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan TikTok mempengaruhi minat mereka untuk belajar di dunia perkuliahan. Minat belajar mahasiswa merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan belajar dan sekaligus mengikuti pembelajaran. Pada dasarnya, setiap mahasiswa memiliki reservasi meskipun taruhan tinggi dan rendah setiap orang tidak sama. Saran. Melalui penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian yang menyarankan agar mahasiswa dapat menggunakan TikTok seadanya dan dapat mengimbangi antara pengguna TikTok dengan cara belajar di kampus, sehingga terciptalah pembelajaran yang efektif dan efisien. Sekian presentasi karya tulis ilmiah dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Itu akan menjadi saran untuk saya ke depannya untuk memperbaiki diri. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.